pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama saya Rizky Atriani dari Fakultas Agama Islam Universitas Islam Jakarta. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke. Hari ini kita dapat bertemu dalam mata pelajaran fikih. Sekarang kita akan membahas tentang semua bersih dan hidup dari nyaman. Allah itu bersih dari suci. Untuk menemui manusia harus terlebih dahulu bersuci atau disucikan. Allah mencintai sesuatu yang bersih dan suci. Dalam hukum Islam, bersuci dan segala seluk-beluknya adalah termasuk bagian ilmu dan amalan yang penting, terutama karena diantaranya syarat-syarat sholat telah ditetapkan bahwa seseorang yang akan melaksanakan sholat wajib suci dari hadas dan suci pula badan, pakaian, dan tempatnya dari najis. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari sesuatu atau barang yang kotor dan najis, sehingga tohar dijadikan sebagai alat dan cara bagaimana mensucikannya diri sendiri agar sah saat menjalankan ibadah. Tohara berarti bersuci dari najis dan hadas. Ada yang tahu artinya najis tidak? Kotoran yang menjadi sebab terharamnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hadas? Keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lainnya seperti ini. Oke. Semua harus dibersihkan, termasuk badan, pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas kita. Lebih-lebih tempat yang kita gunakan untuk melaksanakan ibadah sholat. Jenis tohara dibagi dua, secara batin dan lahir. Keduanya termasuk di antara cabang keimanan apa aja? Tohara batiniyah dan lahiriah. Tohara batiniyah adalah diri dari kotoran kesyirikan dan kemaksiatan dari diri dengan cara menegakkan tauhid dan beramal soleh. Sedangkan tohara lahiriah adalah menyucikan diri, menghilangkan hadas dan najis. Tohara meliputi dua hal, yaitu tohara dari najis dan tohara dari hadas. Saya akan menjelaskan tohara dari najis. Tohara dari najis maksudnya adalah membersihkan sesuatu dari najis. Ada tiga macam najis, yaitu najis mukhafafah, najis mutawassithah, dan najis muqaddah. Najis mukhafafah artinya apa? Najis yang ringan, Oke. Contoh najisnya? seperti air seni, seperti yang berlumur, warna-warna, dan bermakan apapun kecuali air ibu-ibu. Cara menyucikannya apa? Cukup dengan mematikan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Yang kedua najis mutawassithah apa? Najis pertengahan. Oke, contoh najisnya? Darah, tanah, air seni, tinja, bakteri binatang, dan sebagainya. Najis jenis ini ada dua macam, yaitu najis hukmiyah dan najis aniyah. Najis hukmiyah diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya atau zatnya, bau, dan rasanya. Cara menyucikan najis hukmiyah adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Sedangkan najis aniyah adalah najis yang tampak wujudnya atau zatnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara menyucikannya adalah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Yang ketiga najis muqaddah artinya Najis yang berat. Contoh najisnya apa aja? Anjing dan Cara menyucikannya apa aja? dengan membasuh sebanyak 7 kali satu korban ini dan menggunakan air yang disebut dengan tanah. Oke, pintar. Nah, kalian sudah mengetahui tohara dari najis. Selanjutnya bersuci dari hadas. Hadas menurut makna bahasa artinya peristiwa. Sedangkan menurut syara adalah perkara yang dianggap mempengaruhi anggota-anggota tubuh sehingga menjadikan sholat dan pekerjaan-pekerjaan lainnya sehukum dengannya tidak sah karenanya
karena tidak ada sesuatu yang meringankan. Hadas dibagi menjadi dua, hadas apa aja? Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil artinya Perkara yang dianggap mempengaruhi 4 anggota tubuh manusia, yaitu wajah, 2 tangan, dan 2 kaki. lalu menjadikan sholat dan semisalnya tidak sah. Hadas kecil ini hilang dengan cara berwudu. Kalau hadas besar, Perkara yang dianggap mempengaruhi seluruh tubuh lalu perintah dan tidak sah. nah sekarang kita bahas tentang wudu. Pengertian wudu. Wudu secara bahasa berarti keindahan dan kecerahan. Sedangkan menurut istilah, cara bersuci dengan air dalam rangka menghilangkan hadas kecil yang terdapat pada wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki serta dengan niat. Rukun wudu apa aja? Niat membekal bersuara sampai disebut sebagian kepala masing-masing sampai mata kaki Sunnah wudu. membaca basmalah berulang sampai pergelangan ketiga lutut, membersihkan setiap hidung, menyalakan rambut yang tebal, menundukkan anggota yang kanan, mengusap kepala, menyalakan jari dan jari, mengusap kedua telinga, membasuh sampai 3 kali berturut-turut, membasuh sesudah wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudu. Keluarnya sesuatu dari dua jalan, tertidur dengan posisi tidak duduk yang tetap, hilangnya akal atau gila, pingsan, mabuk, dan sebagainya, tersentuh kemaluan dengan telapak tangan, tersentuhnya kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang bukan muhrim dan tidak beralas. Sekarang kita membahas tentang mandi. Pengertian mandi. Mandi dalam bahasa Arab al-ghuslu artinya mengalirkan alir pada apa saja. Menurut pengertian syarah berarti meratakan air yang suci pada seluruh tubuh disertai dengan niat. Pengertian lain adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh baik yang berupa kulit, rambut, ataupun kuku dengan memakai niat tertentu. Mandi ini ada hukumnya wajib dan ada yang sunnah. Hal-hal yang mewajibkan mandi besar atau mandi wajib. Pertama, hubungan suami istri. Kedua, mengeluarkan mani. 3, mati. 4, haid. 5, nifas. 6, bila ada atau melahirkan. Rukun mandi. Pertama, niat. Kedua, menghilangkan najis bila terdapat pada badannya. 3, meratakan air ke seluruh tubuh baik berupa rambut maupun kulit. Sunnah mandi. 1, membaca basmalah. Kedua, berwudu sebelum mandi. 3, menggosok badan dengan tangan. 4, menyela-nyela pada rambut yang tebal. 5, membasuh sampai 3 kali. 6, berturut-turut. 7, mendahulukan anggota yang kanan. 8, memakai basahan. Sekarang membahas tentang tayamum. Pengertian tayamum adalah salah satu cara bersuci sebagai ganti berwudu atau mandi apabila terhalang memakai air. Syarat tayamum. Yang pertama Islam, yang kedua tidak ada air yang telah berusaha mencarinya tetapi tidak bertemu. Ketiga, berhalangan menggunakan air misalnya karena sakit yang apabila menggunakan air akan kambuh sakitnya. 4, tidak masuk waktu sholat. 5, dengan debu yang suci. 6, bersih dari haid dan nifas. Rukun tayamum. Yang pertama, niat mengusap muka dengan debu dari tangan yang baru dipukul atau diletakkan ke debu. Mengusap kedua tangan sampai sikul dengan debu dari tangan yang baru dipukulkan atau diletakkan ke debu. Jadi 2 kali memukul. 4, tertib. Sunnah tayamum. Membaca basmalah, mendahulukan anggota kanan, menipiskan debu di telapak tangan berturut-turut. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Semua yang membatalkan wudu, melihat air bagi yang sebabnya ketiadaan air karena muntah. Istinja. Apabila keluar kotoran dari salah satu 2 jalan, wajib istinja dengan air atau dengan 3 buah batu. Yang lebih baik mula-mulanya dengan batu atau sebagainya, kemudian diikuti dengan air. Ada buang air apa aja? Tidak berbicara selama ada di dalam kamar mandi.
Hikmah bersuci. Pertama, taharah termasuk tuntunan fitrah. Kedua, memelihara kehormatan dan harga diri orang Islam. Tiga, memelihara kesehatan. Empat, menghadap Allah dalam keadaan suci dan bersih. Lima, taharah berfungsi menghilangkan hadas dan najis, juga berfungsi sebagai penghapus dosa kecil dan berhikmah membersihkan kotoran indrawi. Kesimpulannya, kebersihan yang sempurna menurut syara disebut taharah, merupakan masalah yang sangat penting dalam beragama dan menjadi pangkal dalam beribadah yang menghantarkan manusia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara bersuci lebih baik daripada cara yang dilakukan oleh syariat Islam. Karena syariat Islam mengajukan manusia mandi dan berwudu. Walaupun manusia dalam keadaan bersih, tapi ketika hendak melaksanakan salat dan ibadah-ibadah lainnya yang mengharuskan berwudu, begitu juga dia harus pula membuang kotoran pada diri dan tempat ibadahnya dan mensucikannya, karena kotoran itu sangat menjijikkan bagi manusia. Sudah cukup untuk hari ini. Saya yakin kalian sudah cukup paham, sehingga jika ada mengajukan pertanyaan, kalian pasti akan diam saja. Jangan lupa untuk membaca terlebih dahulu sebelum kita bertemu pada materi sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.